semuanya, kita berjumpa lagi. Jadi terima kasih banyak tentunya sudah menonton channel ini. Saya doakan kita semua tetap sehat-sehat selalu di masa pandemi COVID ini. Nah, jadi gini, pada kesempatan kali ini saya akan sharing bersama seseorang, dan sudah terlihat dari pakaian saya mungkin sudah rapi seperti ini, berpakaian seperti mahasiswa. Jadi yang akan saya temui adalah seseorang yang spesial, karena kan beliau sekarang ini profesinya adalah seorang dosen di salah satu kampus yang ada di Makassar. Mungkin bukan cuma salah satu ya, mungkin banyak, tapi sebentar kita akan tanyakan mengenai hal itu. Dan kami akan membahas mengenai seputar beasiswa. Sebenarnya pembahasan ini saya sudah pernah bahas di video sebelumnya. Kalian bisa cek, nanti saya kasih linknya di deskripsi, bersama Melsian Febrilia Pagalu. Dia seorang penerima beasiswa LPDP tapi jalur dalam negeri. Nah, bersama ibu dosen yang satu ini, saya akan membahas tentang LPDP dari sudut pandang beliau, karena beliau ini merupakan award LPDP luar negeri, khususnya Jepang. Nah, jadi gini, kenapa saya selalu membahas LPDP? Karena memang lembaga pengelola dana pendidikan ini sangat berpeluang sekali, khususnya bagi anak-anak muda, bagi fresh graduate yang ingin melanjutkan studinya jika terkendala biaya. Dan LPDP ini sebagai jalan untuk kita melanjutkan studi jika ingin melanjutkan studi dengan bantuan dana pendidikan dari pemerintah tentunya, dan itu nilainya sangat positif sekali. Nah, jadi yang akan saya temani untuk sharing pada saat ini, dia adalah seorang dosen. Dia dosen di salah satu universitas di Makassar. Mungkin bukan cuma salah satu ya, mungkin banyak. Sebentar kita akan tanyakan mengenai tentang profil beliau, tentang bagaimana perjalanan karir, bagaimana sehingga bisa mendapatkan beasiswa LPDP juga tentunya. Nah, ini dia. Nah, ini kita sudah bisa lihat fotonya bersama Ibu Susi, pasti berhubungan dengan kelautan. Mungkin saja beliau ini jurusannya berhubungan dengan kelautan. Sebentar kita akan tanyakan untuk lebih pastinya. Nah, tetap saksikan terus. Saya akan coba terhubung bersama Ibu dosen yang satu ini. Oke. A few moments later. Halo. Jelas ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Siapa ini ya? Dengan siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, I will introduce myself. My name is Suci Andiwati, SPI, Master Science in Graduate of Hiroshima University, Japan. Dan alhamdulillah, saya waktu S1 dulu adalah mahasiswa di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Dan sewaktu S1 saya alhamdulillah memperoleh beasiswa PPA pendidikan prestasi. Dan kemudian selama melanjutkan studi S1, saya juga alhamdulillah sebelumnya sudah pernah meraih beberapa prestasi ya. Sebelumnya pernah terutama di tulis menulis yang biasa dikenal dengan PKM. PKM itu saya paling yang didanai. Habis itu kalau lulus alhamdulillah didanai. Dan juga kalau pengalaman S1 dulu, saya mau berikan gambaran ya untuk pengalaman S1 dulu sebelum kita mendapatkan beasiswa LPDP. Karena sesungguhnya kalau kita mau melanjutkan beasiswa itu harus punya prestasi dulu selama S1. Jadi bukan hanya sekedar langsung dapat beasiswa begitu ya, pasti biasa tim penilai atau reviewer itu melihat juga prestasi-prestasi yang pernah kita dapatkan ketika S1. Mungkin tahan dulu Kak, supaya ini kayak langsung kita masuk ke intinya ini. Baik, gini, ada nanti saya coba untuk bertanya saja ke kita Kak, nanti ya gitu. Jadi gini, memang ya kalau di
saya kan memang belum pernah juga kan, jujur aja belum pernah ketemu sama Kak Suci ini secara langsung. Tetapi memang namanya Kak Suci ini, khususnya bagi orang-orang teman-teman di Morowali Utara yang kuliah di Makassar khususnya, itu memang tidak asing bagi mereka. Termasuk saya juga seperti itu. Karena sudah mendengar pengalaman-pengalaman, memang Kak Suci ini sudah profesional lah dalam bidangnya. Nah, gini Kak, yang jadi mau saya tanyakan, gimana awalnya Kak Suci ini bisa sampai dapat beasiswa gitu? Apakah ditawarin karena mungkin prestasinya atau inisiatif sendiri? Khususnya LPDP ini gimana awalnya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait tadi mengenai prestasi-prestasi kita sewaktu S1, itu bisa menjadi maksudnya paket atau pintu gerbang kita untuk melanjutkan studi S2, terkhusus mendapatkan beasiswa LPDP ya. Ini beasiswa LPDP sesungguhnya beasiswa yang paling besar dari seluruh beasiswa apapun, dan juga banyak sekali ditanggung, termasuk biaya laboratorium, biaya buku, biaya hidup, kemudian kalau kita studi di luar negeri ya, dia menanggung juga family, keluarga, misalnya yang punya istri ditanggung oleh suami, suami ditanggung istrinya dan anaknya. Kemudian biaya international conference, karena itu wajib bagi kita yang penerima beasiswa LPDP, publish paper, itu juga salah satu yang wajib ya. Apalagi kriteria sekarang kan sebagai seorang dosen ataupun dimanapun kita bekerja, kalau selama studi di luar negeri itu publish paper itu sangat perlu dan sangat diwajibkan. Kalau S1, kalau S2 minimal 1 paper itu sudah alhamdulillah, kalau S3 itu minimal 2 paper. Kemudian kalau mengenai inisiatif melanjutkan studi S2 itu waktu ambil beasiswa PDP itu adalah salah satu inisiatif saya, dorongan dari orang tua juga, keluarga, kerabat, teman, karena ini adalah beasiswa yang langka dan ternyata tidak semua orang bisa dapatkannya, dan kita harus benar-benar bersaing ya, apalagi ini beasiswa lembaga pengelola dana pendidikan yang langsung diwadahi oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jadi prestasi selama kita S1 itu sangat penting sekali, penting, apalagi mengenai bahasa itu tidak boleh dilupakan, apalagi TOEFL and IELTS, that's important. TOEFL itu minimal 500, kalau IELTS itu minimal 6,5. Itu mungkin sesuatu yang sangat difficult, sulit, kalau kita serius untuk mendapatkannya, insya Allah pasti bisa. Akan ada kan yang dibilang kun fayakun, selama kita mampu dan bisa pasti akan terjadi. Dan harus menjada-wajada juga, harus sungguh-sungguh ya kalau mau mendapatkannya. Apalagi terus terang banyak orang punya keinginan mau sekolah di luar negeri, tapi ada satu yang jadi penghalang, yaitu TOEFL maupun IELTS. Betul. Oke, berarti memang awalnya dapat beasiswa ini memang karena motivasi diri sendiri ya. Iya, benar. Oke. Gini deh Kak, kan kalau kita mau mengejar LPDP khususnya, ini request oleh salah satu siswi juga, dia mau mengejar LPDP, dia mau bertanya gimana sih cara membuat esai yang baik gitu. Kan kalau masuk LPDP kan kita harus buat esai dulu kan biar dibaca gitu sama tim panitianya. Nah, cara membuat itu, mungkin ada tips-tipsnya, kita harus lampirkan air mata atau gimana? Kalau pengalaman pribadi ya, untuk bikin esai itu kita nanti akan diberikan beberapa judul. Kemudian di antara judul itu kita pilih salah satunya. Setelah dipilih salah satunya, kita kemudian merangkai kata demi kata. Merangkainya juga jangan asal-asalan dan juga jangan ngawur, atau tidak, jangan juga di luar konteks, karena esai itu harus benar-benar apa yang kita yakini dan benar-benar terjadi. Misalnya kan esai-esainya di LPDP di sini ada beberapa esai. Misalnya apa yang ingin kamu lakukan untuk negara Indonesia.
Jadi kita harus merangkainya dengan baik-baik. Setelah balik ke Indonesia, apa yang akan kamu lakukan untuk Indonesia? Otomatis dimanapun kita bekerja, walaupun mungkin ada sebagian teman-teman alumni dari LPDP tidak sesuai dengan majornya, tidak sesuai dengan fakultas yang pernah dia kerjakan, maksudnya pernah dia raih sewaktu pendidikan S2, pas balik ke Indonesia dia agak berbeda. Jadi kemungkinan apa yang ingin kamu berikan kepada Indonesia, ya jadi kita harus merangkainya dengan baik sesuai bidang yang pernah kita jalani. Kalau menurut saya. Oh, jadi artinya lebih kepada realistis lah ketika kita mau membuat artikel ya. Jangan sampai jadinya bahwa terlalu bahasanya too good to be true gitu. Terlalu sampai kayak ingin sekali untuk membenar-benarkan ini kita punya kedepannya nanti. Oke, berarti lebih kepada realistis ya kalau kita mau buat artikel. Contoh tadi ya. Benar, sekedar contoh saja ya, ketika saya dulu ya, mungkin sedikit membocorkan esai saya sedikit ya, jangan keseluruhan. Nanti langsung dicontek. Sebenarnya dulu pernah ada beberapa teman yang mau mencoba LPDP juga, mau mengambil esai saya, mau mencoba mencontek, mau meniru, tapi saya minta maaf, saya tidak kasih karena terus terang bukan karena saya pelit ya. Saya inginkan hasil pikiran saya pasti berbeda dengan hasil pikiran yang kamu pikirkan. Jadi biasanya mungkin saya cuma kasih gambaran besar saja, gambaran umumnya, kemudian kamu bikin sendirilah yang sesuai bidang kamu seperti apa, karena tiap orang itu pasti berbeda-beda pemikirannya ya, walaupun memang otak itu dibilang kepala sama tapi isinya pasti berbeda-beda. Oke, contohnya waktu saya khusus saya di bidang perikanan dan kelautan, di saat itu menteri saya yaitu Menteri Ibu Susi Pujiastuti. Jadi saya menggambarkan secara umum bahwa Indonesia itu merupakan negara kepulauan dengan sekian biota, ekosistem, dan Indonesia itu kaya dengan hasil-hasil laut namun belum termanfaatkan dengan baik. Akan tetapi saya sebagai penerus bangsa Indonesia ini mau melihat lebih baik lagi Indonesia ke depannya. Jadi sehingga saya ingin belajar mengenai kalau S2 saya mengenai parasitologi ya, fish parasite, penyakit-penyakit ikan yang ada di Jepang. Jadi saya mau bandingkan bagaimana fish parasite, parasitologi yang ada di penyakit-penyakit ikan yang ada di Jepang dengan Indonesia. Karena saya memang orangnya berbasis laboratorium ya, lebih banyak main ke lab dengan di laut. Jadi makanya lebih banyak menyinggung mengenai laboratorium. Soalnya orang eksak. Mungkin berbeda ya kalau dengan orang-orang lain yang sosial, dia sangat berbeda. Padahal tadi saya baru mau rencana minta artikelnya Kak Suci. Oke, ternyata nggak boleh ya. Jadi kita harus pakai ya. Kalau kita mau mengejar sesuatu betul-betul harus dari kita motivasi diri kita. Oke Kak, kita lanjut lagi Kak ya. Ini juga by request pertanyaannya. Jika ingin mendapatkan beasiswa LPDP, apakah kita harus aktif dalam sebuah organisasi di kampus khususnya? Oke, terima kasih pertanyaannya. Kalau dari saya pribadi, ya kita harus aktif karena banyak sekali manfaatnya kalau kita aktif di organisasi. Yang penting ingat, jangan terlupakan IPK-nya, jangan terlupakan masuk kuliahnya, jangan terlalu banyak buang-buang waktu dengan organisasi. Boleh kita memilah, kita pilih-pilih yang mana urgent, mana penting, dan mana yang it's not important, yang tidak penting. Karena ingat, kedua orang tua di daerah ya sudah titipkan kita supaya kuliah baik-baik, tapi organisasi juga perlu kita lakukan, dan penting jangan terlalu pulang larut malam buat perempuan-perempuan ya, karena saya dulu mengalaminya begitu, tetap ikut organisasi. Yang penting manajemen waktunya lah, karena itu penting sekali. Jangan sampai organisasi terlalu berat malah ininya yang ketinggalan kuliahnya. Jadi makanya seimbangkan saja antara kuliah dan organisasi. Oke, nah itu ya teman-teman, ikuti saran Kak Suci. Jangan seperti saya. Saya ini Kak, jujur aja,
Saya itu dijuluki di kampus mahasiswa kupu-kupu. Jadi datang setelah proses perkuliahan langsung pulang. Gitu aja saya setiap hari. Oke, lanjut lagi Kak ya. Nah, Jadi kalau silahkan. gini deh, kalau disuruh pilih, Kak Suci mau saranin yang mana nih buat teman-teman kita? Ambil LPDP luar negeri atau dalam negeri? Mana sih yang lebih beruntung? Wah, kalau antara ini, kalau dari penilaian saya, sebenarnya LPDP luar negeri dan dalam negeri itu memiliki kesulitan yang berbeda-beda. Semuanya memiliki tingkat kemudahan dan kesulitan yang berbeda-beda. Begini ya, mungkin kalau kita melihat rekan-rekan kita kayak seperti upload foto di Instagram, upload foto di Facebook, mungkin seindah mereka senang, happy, tapi sesungguhnya di balik itu banyak sekali lika-liku yang harus dijalani ya. Apalagi air mata, lika-likunya, kemudian aduh, persepsi orang Jepang dengan orang Indonesia itu beda sekali ya, apalagi seperti orang Australia, kalau Jepang kan dia memang negara maju ya, orang Australia, Jepang, Amerika Serikat, London, Inggris, di Eropa. Waduh, benar-benar kita harus berpikir 1000 kali mau ingin keluar negeri. Kalau tidak siap, tolong jangan. Kalau sudah siap dengan mental, siap juga dengan budayanya, dan pokoknya siap lahir batin ya, silahkan kamu akan berjuang ya buat adik-adik yang mau lanjutkan sekolah. Tapi kalau misalnya, kalau misalnya hanya karena ingin mau happy-happy saja, mau ingin bilang sekolah saya ini alumni dari luar negeri loh, saya ini mau langsung duduk jabatan begini, aduh, tidak seindah yang dibayangkan di foto-foto ya. Berarti itu foto-foto yang saya lihat teman-teman saya itu di Instagram atau di media sosial lain, itu cuma menutupi lah apa ya namanya, kecapean mereka di sana. Karena kalau dilihat foto-fotonya memang bahagia sekali mereka ada di sana itu. Iya, memang begitu, karena kan namanya kan biasa kita kan namanya mahasiswa ya, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, jadi kita biasa pengen happy-happy. Hanya pasti ada kesulitan yang berbeda-beda, terutama kalau saya ya orang eksat di dalam laboratorium itu, sensei saya tidak boleh sembarangan, maksudnya dalam artian kita harus disiplin waktu, kemudian selain itu kita harus memang selalu banyak luangkan waktu belajar di saat waktu belajar itu tiba. Tapi ketika ada waktu kayak farewell party, maksudnya ada kemudian welcome party, ada mahasiswa-mahasiswa baru yang masuk ke lab kami, ke laboratorium kami, kita sambut dengan baik. Tapi ingat, tujuan kamu sekolah di luar negeri apa? Niatmu ini apa? Itu kan semua dimulai dari niat. Kalau memang mau sungguh-sungguh sekolah, belajar dengan bijak, dengan baik, dan berjuang keras, ya harus didapatkan dengan sebaik mungkin ya, karena terus terang juga ya, banyak rekan juga saya, rekan-rekan Kak Suci yang sekolah di luar negeri, tapi mohon maaf, dia tidak selesai, jadi terbuang beasiswanya dan langsung pulang, karena sensei itu, kalau dari saya profesor panggilannya sensei, buat mahasiswa itu di jangka waktu untuk master student 2 tahun, untuk S2 harus on time, tidak boleh melebihi dari itu. Terutama beasiswa LPDP ya, yang S2 harus on time 2 tahun. Kemudian beasiswa LPDP untuk doktoral atau PhD, dia minimal 3 tahun, paling lama 4 tahun. Itu harus diselesaikan dengan baik dan juga nilainya harus baik juga. Karena kalau tidak selesai dengan itu, wow. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang kampung tanpa ada titel apapun, pulang kampung tanpa ada satu keberhasilan ya, atau dia akan mengambil job time, kerja sendiri dengan biaya sendiri, dan terus terang biaya hidup di luar negeri itu tuh tidak semudah segampang dengan orang-orang yang ketika kita sekolah di Jakarta maupun di Jawa. Gini deh, kan tadi Kak Suci bilang ada teman-temannya yang tidak selesai gitu kan, pulang kampung bahasanya. Ada nggak sanksi dari LPDP untuk bagi orang-orang yang tidak selesai seperti ini?
sanksinya yaitu beasiswanya tidak diteruskan. Jadi dia harus membiayai dirinya sendiri sesuai jangka waktu profesor atau senseinya yang dia inginkan. Kalau memang dia mau selesai, yang harusnya kita selesai on time 2 tahun, tapi dia harus menambah 1 tahun lagi atau 6 bulan lagi. Jadi makanya ya dia harus hidupi sendiri dirinya seperti itu. Kemudian kalau beasiswa dalam negeri ya, kalau saya maksudnya ini masih kalangan aman karena mungkin masih bisa dibantu oleh profesor atau tidak. Kalau selama kita masih mau berjuang untuk belajar, menurut saya pasti selalu ada bantuan juga pertolongan ya. Apalagi kalau yang penerima beasiswa LPDP itu tiap triwulan kita wajib mengirimkan kinerja kita. Maksudnya how to say that? Seperti laporan-laporan yang harus kita bikin ke pihak LPDP, jadi ditandatangani oleh supervisor kami atau profesor kami. Jadi dia mendatangani, jadi seperti ada peningkatan belajar itu per triwulan itu apa, jadi dikirim ke LPDP. Kalau sudah ada, jadi itu pencairan dana kita lagi. Jadi begitu. Oke, berarti lebih kepada sanksi pencabutan beasiswa itu ya. Saya pikir ya, sampai di penjara gitu. Oh tidak. Karena sudah merugi, kan bahasanya bilang korupsi nih, menghabiskan uang negara. Banyak hal yang harus perlu hati-hati karena kita ini pergi sekolah bukan hanya membawa nama diri kita, tetapi membawa nama baik negara kita, yaitu negara Indonesia. Oke, berarti kalau pun dipertanyakan tadi mana lebih disaranin, luar negeri atau dalam negeri, apa nih jawabannya? Kalau dari saya, masing-masing punya tingkat kesulitan dan perbedaan yang berbeda-beda ya. Kalau menurut jadi yang disaranin mana nih? Untuk memilih itu ya, kalau memilih karena saya sudah menjalaninya, jadi saya memilih luar negeri. Itu belum tahu ya bagi rekan-rekan yang di dalam negeri seperti apa ya. Tapi kalau pembicaraan biasa kita diskusi dari teman-teman yang alumni sudah balik sekolah, punya kesulitan yang berbeda-beda dan kemudahannya juga pasti berbeda-beda. Oke. Oh iya, saya kan dulu waktu itu di Hiroshima. Jadi kalau dibilang Hiroshima pasti orang kenal semua kan sejarahnya. Iya. Hiroshima ya. Iya, Hiroshima tahu kan? Iya, di mananya Nagasaki itu. Ya, adeknya kayaknya. Luar biasa juga itu prefektur. Saya kan berada bukan di Tokyo, jadi makanya berbeda. Apalagi Hiroshima yang terkenal sekali dengan bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Ya. Tapi itu kota besar juga di sana kan? Maksudnya bukan daerah terpencil. Oh bukan, dia kan provinsi begitu kan, prefektur provinsinya. Kalau Tokyo kan memang yang seperti Jakarta banget, tapi saya lebih senang dengan kehidupan di Hiroshima. Orang-orangnya baik, mereka lebih menghargai yang tua dengan adik karena kebudayaannya itu di sana alhamdulillah ya, seperti hai sensei, kita tiap pagi bagaimana menyapa, ohayo gozaimasu, o genki desu ka? Ide. Oke. Ya, gini Kak, terakhir deh supaya nggak terlalu lama. Kalaupun nanti Kak ada part 2-nya, kalau misalnya teman-teman mau request pertanyaan lagi, saya buatkan part 2-nya, boleh ya? Boleh. Atau nanti saya taruh di bawah sini Instagramnya Kak Suci, bisa ya? Ya, kalau teman-teman mau. Ya, oke. Iya. Nanti saya coba taruh Instagramnya Kak Suci di bawah sini. Ya. Nah, terakhir Kak. Iya. Gimana? Ini juga belum diperkenalkan loh mengenai beasiswa LPDP ini, ada beberapa beasiswanya. Jadi dia bukan cuma satu kategori, dia itu banyak. Oke. Ya, jadi sebenarnya memang banyak kategorinya Kak ya itu LPDP. Ya, benar deh. Sebenarnya jadi gini, kita lihat nanti. Ya, saya juga mau sharing juga sama Kak Suci. Sebenarnya kekurangan kita ya, bukan saya menjelekkan kita yang di daerah timur. Sebenarnya bukan kekurangan sumber daya manusia, tetapi informasi kita yang sebenarnya kurang. Memang kita patut akui kita itu kekurangan informasi.
sebenarnya memang Yes. beasiswa ini banyak sekali dan berpeluang sekali bagi kita jika ingin mau melanjutkan studi. Ini LPDP cuma hanya untuk yang ini aja yang sudah familiar. Sebenarnya banyak sekali beasiswa-beasiswa lain kan selain LPDP ini. Benar, iya. Cuma memang kita kekurangan informasi. Nah, itulah kita patut memang sebenarnya kalau kita ingin mendapatkan beasiswa itu sering-seringlah mencari informasi, karena sebenarnya gampang sekali atau berpeluang sekali kita untuk mendapatkan peluang mendapatkan beasiswa khususnya. Iya, benar sekali, that's right. Jadi sedikit bocoran juga ya, kalau memang mau menginginkan beasiswa untuk studi S2 maupun S3, magister maupun doktor, yang pertama bagi beasiswa Indonesia itu namanya memang paling trending LPDP. Kemudian untuk di Jerman disebut DAAD, kemudian untuk ke Amerika Serikat disebut Fulbright, dan ke Australia itu ada juga Australia, saya lupa. Saya lupa beasiswanya, tapi kalau Australia juga pasti ada. Kemudian kalau misalnya ke Jepang ada Tanoto, bukan Tanoto sih, Momboku Guso beasiswanya. Jadi memang di Denmark juga ada, kalau mau ke Eropa juga ada, karena memang harus benar-benar kita jeli, get your information begitu, dapat informasi dengan baik. Apalagi tanggal-tanggalnya itu harus didetailkan juga, tanggal berapa masukkan berkas, seleksinya kapan, ditutup pendaftarannya, dan jangan lupa yang paling penting itu TOEFL sama IELTS. TOEFL dengan IELTS itu sangat-sangat important, penting-penting sekali. Iya, oke. Memang TOEFL menjadi landasan utama lah kalau kita mau. Bukan cuma ini ya. Maupun di dalam negeri juga pasti pakai TOEFL dan IELTS. Kalau dalam negeri biasanya pakai TOEFL, kalau di luar biasanya IELTS. Iya, benar. Kayak gini dong, sekedar informasi, Kak Suci ini sekarang profesinya apa? Wah, terima kasih. Alhamdulillah, kalau profesi itu saat ini saya juga dosen di salah satu perguruan tinggi juga. Bisa disebutin nggak perguruan tingginya? Soalnya jangan dulu ya, soalnya saya ada beberapa, jadi makanya. Banyak berarti ya. Takutnya nanti dikira, menyelewengkan institusi nih, ada beberapa. Intinya, jadi seorang dosen lah sekarang ya. Ya, kemudian saya juga aktif di Direktorat Inovasi dan Kewirausahaan Unhas. Selain itu, saya juga masih biasanya ikut penelitian ya, maksudnya ikuti research fellow, dan saat ini lagi mempersiapkan diri untuk melanjutkan studi doktoral PhD saya ke luar negeri. Amin ya rabbal alamin. Semangat, amin. Oke, jadi target selanjutnya negara mana nih? S3-nya? Target selanjutnya negara mana? Saya masih mengirimkan berkas, saya belum tahu yang mana lulus dari beberapa negara pilih. Ya, asal jangan Wuhan ya, di Cina. Tinggal menunggu hasilnya seperti apa, pengumumannya. Yang penting saya mencoba semuanya, Asia, Eropa, kemudian Indonesia, kemudian di Amerika, dicoba semua yang mana lulus, alhamdulillah. Oke. Iya Kak, semoga sukses Kak ya. Terakhir sekali Kak, karena ini waktu juga mepet, pesan kepada teman-teman yang kepengen untuk melanjutkan studi LPDP, apa sih motivasi dari Kak Suci supaya mereka semakin semangat gitu? Motivasi saya yaitu yang paling pertama niat, kemudian yang kedua lakukan dengan kerja keras dan kerja cerdas, karena ketika kita bersaing sekolah di luar negeri itu maupun dapat beasiswa LPDP itu bukan hal yang mudah, apalagi ketika kita punya saingan itu puluhan ribuan orang, kemudian disaring itu tidak segampang yang orang kira ya. Kita harus benar-benar berjuang dengan baik. Dan pantang menyerah, jangan cepat lelah. Maksudnya di sini ya harus penuh semangat, doanya juga harus benar-benar istiqomah. Kemudian bagi saya
benar-benar juga riset kita, penelitian apa yang kita mau lakukan ketika kita mau sekolah di luar negeri. Ya, ya, ya. Oke. Jadi itu ya, ada mungkin sekitar 5 poin tadi yang saya bisa tangkap. Yang pertama itu memang kita harus punya niat. Kedua, kerja cerdas, bukan cuma kerja keras, tapi kerja cerdas. Dan yang ketiga, pantang menyerah, lalu selingi dengan riset informasi kita. Dan terakhir, apa nih? Terakhir tadi, jangan lupa ini juga, maksudnya hiburan juga supaya tidak stres di negaranya orang. Karena kita itu menyelesaikan sesuatu dengan negara orang itu tidak mudah ya. Jadi jangan terlalu juga sih di bawahnya. Usahakan Sabtu Minggu itu kita sedikit liburan. Tapi biasanya minta izin ke profesornya, ke sensei gitu. Iya. Oke Kak. Kak, terima kasih banyak sebelumnya atas waktunya. Mohon maaf kalau mengganggu. Sebenarnya gini, saya sudah hubungi Kak Suci ini beberapa hari lalu. Cuma memang saya tahu pasti lagi sibuk. Jadi untung sekarang alhamdulillah beliau punya kesempatan gitu. Jadi terima kasih banyak ya Kak ya. Saya doakan semoga sukses untuk program kedepannya. Sehat-sehat selalu buat Kak Suci. Ya, semoga menjadi motivasi buat teman-teman kita yang ada di daerah khususnya. Ya, sehat selalu dan semangat. Oke, terima kasih. Bye.